Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Antoni dengan NIM 4446240044 dari kelas 3B Prodi Peternakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi otot, pengertian otot, fungsi otot, jenis-jenis otot, struktur otot, proses kontraksi dan relaksasi otot, dan sumber energi pada otot. Yang pertama ada pendahuluan. Otot merupakan jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Otot dapat merespon rangsangan syaraf sehingga mampu menghasilkan gaya dan gerakan. Karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif yang berperan penting dalam aktivitas tubuh kita sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi otot. Fungsi utama otot antara lain menghasilkan gerakan tubuh, menjaga postur dan stabilitas, serta menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Selain itu, otot juga membantu kerja organ dalam seperti sistem pencernaan dan peredaran darah. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, yang ketiga ada otot jantung. Otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder dengan garis-garis gelap dan terang yang terletak bergantian. Yang kedua, otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi. Yang ketiga, otot lurik melekat pada rangka tubuh. Selanjutnya bergerak secara cepat namun mudah lelah serta bekerja menurut kehendak atau kesadaran kita. Yang terakhir, otot lurik menggerakkan sistem rangka untuk aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Selanjutnya otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dan tidak memiliki garis melintang. Terdapat pada organ dalam seperti saluran pencernaan, kandung kemih, serta pembuluh darah. Memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Dan keempat, bergerak lambat, tidak mudah lelah, dan bekerja di luar kehendak kita. Otot polos membantu proses pencernaan, mengalirkan oksigen, mengalirkan darah, serta membantu sistem reproduksi dan ekskresi. Untuk otot jantung menyerupai otot lurik yang berbentuk silinder namun memiliki percabangan. Hanya ditemukan di organ jantung, terletak di bagian tengah sel. Bekerja secara terus-menerus di luar kesadaran kita. Otot jantung khusus berfungsi untuk menggerakkan jantung. Untuk struktur otot tersusun secara bertingkat mulai dari myofibril sebagai bagian terkecil yang dibungkus oleh endomysium. Beberapa serabut otot membentuk fasciculus yang dibungkus perimysium, dan seluruh otot dilapisi epimysium. Otot juga dilengkapi pembuluh darah dan tendon yang menghubungkan dengan tulang. Myofibril adalah struktur yang paling kecil di dalam serabut otot. Ada sarkolema. Sarkolema adalah membran sel otot. Yang ketiga ada inti sel. Inti sel otot berjumlah banyak dan terletak di tepi sel. Yang keempat ada endomysium. Endomysium adalah jaringan ikat tipis yang membungkus satu serabut otot. Yang kelima ada fasciculus. Fasciculus adalah kumpulan beberapa serabut otot yang membentuk satu berkas. Yang keenam ada perimysium. Perimysium adalah jaringan ikat yang membungkus satu fasciculus. Yang ketujuh ada epimysium. Epimysium adalah lapisan jaringan ikat terluar yang membungkus seluruh otot. Yang kedelapan ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan oksigen dan nutrisi otot. Yang kedua mengangkut sisa metabolisme dari otot. Terus yang kesembilan ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang terakhir ada tulang. Tulang tempat melekatnya otot. Tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh kontraksi otot. Untuk selanjutnya ada proses kontraksi dan relaksasi pada otot. Proses yang pertama adalah penyimpangan neuromuskular. Neuromuskular adalah tempat bertemunya serat syaraf motorik dengan serat otot rangka. Agar otot dapat berkontraksi, serat otot harus dirangsang oleh neuron motorik melalui pelepasan zat kimia yang disebut asetilkolin.
Yang kedua ada eksitasi kontraksi. Asetilkolin menempel pada reseptor di otot dan memicu potensial aksi yang merambat sepanjang sarkolema dan masuk ke tubulus T. Sinyal ini memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke dalam sitosol. Kalsium kemudian berikatan dengan troponin yang mengubah bentuknya sehingga membuka situs pengikatan miosin pada filamen aktif yang sebelumnya terhalang oleh tropomision. Yang ketiga ada pergeseran filamen. Kontraksi terjadi ketika filamen tipis aktif bergeser melewati filamen tebal, miosin. Selama kontraksi, jarak antara garis Z memendek, pita 1 memendek, namun panjang pita A tetap sama. Yang keempat ada siklus jembatan silang. Energi dari pemecahan ATP digunakan untuk menggerakkan kepala miosin. Kepala miosin menempel pada aktin, menariknya, lalu terlepas kembali setelah ATP baru menempel. Proses ini terus berulang sampai ada kalsium dan ATP. Yang kelima ada relaksasi otot. Enzim asetilkolinesterase menghancurkan asetilkolin sehingga rangsangan berhenti. Ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sakroplasma dan ikatan antara aktin serta miosin terputus, menyebabkan otot rileks. Yang keenam, energi dan kelelahan otot. Sumber energi utama adalah ATP yang bisa dihasilkan melalui 3 jalur. Reaksi dengan kreatin fosfat, respirasi anaerob, dan respirasi aerob. Kelelahan otot terjadi karena kekurangan ATP dan penumpukan asam laktat. Kontraksi otot juga menghasilkan panas yang membantu menjaga suhu tetap pada 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah sumber energi pada otot. Yang pertama, ATP merupakan sumber energi langsung bagi otot. Yang kedua, kreatin fosfat berfungsi sebagai cadangan energi cepat, sedangkan glikolisis mendukung aktivitas yang lebih lama. Selanjutnya kesimpulan, otot berperan penting dalam menghasilkan gerakan dan menjaga fungsi tubuh. Proses kontraksi melibatkan rangsangan saraf, ion kalsium, serta interaksi aktin dan miosin. Seluruh proses tersebut membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.